Baik, kawan-kawan, salam teknisi pemula. Di sini saya akan sedikit membahas tentang permasalahan handphone seperti yang kawan-kawan lihat pada video ini. Tentu kawan-kawan sering melihat handphone teman atau handphone kawan-kawan sendiri tiba-tiba restart sendiri, padahal baru dipakai beberapa menit atau baru dicas, tiba-tiba handphonenya restart seperti ini. Padahal awalnya normal-normal aja, nggak ada masalah. Tentu banyak yang langsung mikir, ini pasti software atau baterai ini BMS. Tapi ternyata salah satu penyebab utamanya sering ada di fleksibel on-off. Di dalam video ini kita akan bahas tuntas mulai dari apa itu fleksibel on-off, kenapa bisa bikin handphone restart, dan bagaimana proses perbaikan profesional dilakukan. Jadi pastikan tonton sampai habis ya. Oke, pertama kita pahami dulu masalahnya. Fleksibel on-off adalah bagian tipis yang menghubungkan tombol on-off ke mainboard. Meski kecil, perannya krusial. Kalau fleksibel sobek atau short, ya tentu handphone bisa mengalami restart mendadak, bahkan sampai boot alias mati terus nyala lagi gitu. Seringkali orang salah kaprah. Mereka pikir masalahnya cuma software crash atau baterai drop atau BMS. Padahal komponen mikro seperti fleksibel ini bisa jadi akar permasalahannya. Dan tentu kalau fleksibel on-off ini bermasalah, dampaknya bisa macam-macam. Pertama, handphone Anda bisa restart. Kedua, boot loop atau stuck ya, hang logo. Tombol power nggak bisa aktif, nggak bisa difungsikan. Ya kalau diperbaiki ya asal-asalan mainboard bisa ikut rusak. Nah, disinilah pentingnya melakukan diagnostik yang tepat sebelum ambil tindakan. Jangan sampai salah langkah, kerusakan malah makin parah dan biayanya atau biaya perbaikannya meningkat drastis. Oke, di tahap ini saya akan melakukan pengujian untuk memastikan asumsi saya benar. Di sini saya akan melepas soket baterai dari handphone ini untuk menguji fungsi dari fleksibel on-off-nya. Ketika saya lepas soket baterai dan memasangnya, seharusnya handphone ini tidak menyala. Jika dia otomatis nyala startup, maka dipastikan fleksibelnya bermasalah. Seperti video ini, handphonenya start, maka dipastikan fleksibel bermasalah ya. Dan di sini saya akan melakukan pengujian untuk memastikan asumsi awal saya bahwa yang bermasalah adalah on-off. Di sini saya akan memutus fleksibel on-off yang menjadi faktor utama atau penyebab utama handphone ini restart atau boot loop. Sengaja fleksibelnya diputus untuk memastikan atau melakukan pengujian pada asumsi awal kita atau kecurigaan awal kita. Dan setelah menunggu beberapa lama, handphone ini bisa melanjutkan proses bootnya sampai ke menu. Dan ada beberapa langkah atau beberapa tahap yang akan saya lakukan. Di sini sudah masuk ke menu ya. Dan tentu beberapa tahap yang kita lakukan adalah memastikan jalur on-off itu masih utuh atau karena korosi, dan tentu kita langsung ganti aja ya. Proses ini harus sangat-sangat presisi dan sering kali ya kerusakan seperti ini sering ditanya, kenapa sih harga servisnya bisa terasa tinggi ya? Kenapa sih bang harganya terlalu tinggi? Kan gitu biasanya sih. Nah, kan sering seperti itu ya. Kenapa sih harganya terlalu tinggi gitu kan? Ini penting dipahami ya untuk kita semua. Jadi biaya servis itu bukan cuma harga part. Yang paling bernilai adalah waktu teknisi untuk pemeriksaan dan perbaikan ya, seperti itu.
skill dan pengalaman teknisi untuk menghindari kerusakan tambahan, proses hack level yang menjamin HP Anda tetap stabil dan aman. Kalau diperbaiki dilakukan asal-asalan, risikonya bisa lebih tinggi. Kerusakan tambahan, bootloop permanen, bahkan mainboard bisa rusak. Jadi yang kamu bayar adalah, atau yang kalian bayar itu adalah jaminan keamanan, kualitas dan ketahanan handphone Anda. Ya, jadi selain perbaikan ada beberapa tips supaya handphone kamu itu bisa lebih awet ya. Pertama, kawan-kawan, hindari menekan tombol power terlalu keras. Gunakan casing yang pas, jangan terlalu menekan tombol. Terutama haircase itu sering banget ya merusak tombol. Dan segera servis kalau tombol terasa kurang sensitif atau responsif, atau handphone mulai restart. Ya, kesimpulannya begini, flexible on off mungkin kecil tapi perannya sangat krusial. Perbaikan profesional bukan cuma soal part, tapi tentang proses, ketelitian, dan keahlian. Dengan cara ini, HP kalian tetap stabil dan awet tanpa risiko kerusakan tambahan. Oke, seperti itu. Karena banyak sekali yang saya temui pernah mencoba untuk mengganti sendiri. Ya, handphonenya yang ada malah tambah rusak. Awalnya fleksibel pengen diganti, setelah dibuka ternyata PCB-nya patah ya, mesinnya patah karena terlalu dipaksa ketika diangkat ya. Kerusakan seperti inilah yang akan kita hindari. Dan oleh karena itu di sini saya hadir ya, berbagi cara aman untuk melakukan penggantian fleksibel yang kerusakannya atau dampak kerusakannya itu adalah handphonenya dibuat bootloop ya. Jadi kalau ketika kawan-kawan mengalami kerusakan seperti video yang saya kerjakan ini, handphone yang saya kerjakan ini, video ini akan membantu teman-teman atau kawan-kawan untuk mengambil tindakan yang lebih tepat. Di sini proses pemasangan fleksibelnya itu saya menggunakan lem, berikan lem agar ketika casing dipasang ya, fleksibelnya nggak ikut rusak ketika casingnya dipasang. Banyak kejadian ke teman-teman atau kawan-kawan masang fleksibel ketika casingnya belum dipasang bagus ya. Nah, ketika casingnya dipasang, fleksibelnya malah aktif terus ya, atau ketekan terus. Nah, itu kata nggak dilem. Nah, di sini fungsi lemnya itu untuk mengamankan fleksibel agar nggak terangkat ketika dipasang casingnya. Di sini cara pasangnya seperti video berikut. Ya, harapan saya di sini semoga video ini ada manfaatnya bagi kawan-kawan yang mengalami, terutama bagi kawan-kawan yang mengalami kerusakan handphone sama persis ya seperti yang saya kerjakan, yaitu restart, bootloop, atau stuck logo. Itu kemungkinan besar kita dapat pada asumsi atau menduga bahwa yang rusak adalah fleksibel atau no. Dan cara pengujiannya seperti tadi ya. Jadi di dalam video ini ada 3 poin yang bisa kita ambil. Pertama yaitu adalah pengujian ya, pengujian dari asumsi kita. Yang kedua, boleh dilakukan penggantian ya, penggantian. Ketika proses pengujian ini tidak menyelesaikan masalah, kita lanjut ke pengujian pada baterai, terutama di BMS seperti itu. Namun kali ini videonya membahas tentang bagaimana sih peran fleksibel itu pada handphone, atau ya seperti yang kawan lihat ini fungsinya sangat krusial ya, sifatnya sangat krusial. Ketika ada masalah, handphonenya malah dibuat bootloop, seakan-akan handphone ini kerusakannya ada pada software seperti itu. Dan di sini saya sebagai teknisi pemula bukan atau gak ada maksud untuk menggurui kawan-kawan, sama sekali nggak ada maksud untuk menggurui. Di sini saya sebagai teknisi pemula hanya ingin berbagi, niatnya ingin berbagi agar kita sebagai teknisi dan sebagai
pelanggan juga bisa saling mengerti ya, dari harga, tarif, dan menghargai jasa sesama teknisi juga, seperti itu. Karena seseorang yang biasa mengerjakan dan seseorang yang baru mengerjakan itu tentu hasilnya sangat berbeda ya, sangat berbeda, dipastikan sangat berbeda. Semua orang bisa, tapi tidak semua orang bisa melakukan sesuatu itu seprofesional itu. Hanya orang-orang yang mendalami bidang itu yang mampu untuk melakukan hasil yang sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Di sini saya pamit undur. Jika ada ucapan saya yang salah atau kurang sopan, mohon dimaafkan. Saya Bang Neo pamit, nantikan video berikutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Terima kasih.